Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, sekolah minggu hari ini dipimpin oleh Kak Ning dan Kak Ola. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita sudah bangun dalam keadaan sehat, mendengarkan burung-burung di luar yang berkicauan. Dan saat ini pun udara juga terasa segar. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji namamu Tuhan yang Esa, kan memuji namamu Tuhan yang Esa. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karuniamu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita akan naikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menjagai kami di dalam istirahat malam hari. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, boleh menikmati udara di pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin serahkan Tuhan sekolah minggu pada hari ini hanya ke tangan kuasa Engkau. Biarlah Allah yang senantiasa menuntun dan melindungi kami di dalam kami mengikuti sekolah minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan kami serahkan acara kebaktian sekolah minggu ini hanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan diri kita dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Adik-adik, apa kabarmu? Sehat-sehat bukan? Kakak sangat senang bertemu dengan adik-adik. Hari ini kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus. Kakak bersyukur, kakak senang dapat bertemu dengan adik-adik. Yuk, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, salah satu rangkaian dari ibadah sekolah minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yaitu tentang Yusuf. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Terlalu panjang ya adik-adik? Apakah adik-adik siap untuk mendengarkan walaupun firman Tuhan sangat panjang? Siap ya? Yuk kita baca ayat 1 sampai 28. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan telah dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin, bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat
Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu. Dengan mesra ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan isi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapatkan perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkit kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Adik-adik, panjang sekali ya firman hari ini. Kakak melihat dari ayat 1 sampai 28 ya. Ini menceritakan tentang Yusuf ya. Yusuf ini adalah dekat fakta ya. Fakta menyatakan bahwa Yusuf sangat dekat dengan Tuhan. Ia dijual saudara kandung, dan ia punya karunia untuk bisa meramal mimpi ya. Jadi adik-adik, ternyata dalam perikop ini ya, bahwa Yusuf itu punya kelebihan daripada saudara-saudaranya. Salah satu kelebihannya adalah dia dapat meramal mimpi, sehingga saudara-saudaranya itu sangat iri kepada Yusuf ya, sangat iri kepada Yusuf. Lalu Yusuf dijual ya, budak Mesir ya. Jadi dia dijual sebagai budak Mesir. Rame-rame mereka menjualnya. Sampai di rumah katanya Yusuf sudah meninggal dimakan oleh hewan. Adik-adik,
di sini menceritakan Yusuf itu memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, pada saat itu di tanah Kanaan terjadi kelaparan karena gandum tidak bisa hidup selama bertahun-tahun. Tetapi mereka sampai di Mesir, ya. Selama di sana di Mesir itu si Yusuf sudah jadi dipercayain oleh Raja Firaun. Semua perintah dari Firaun, ya, bahwa Yusuf yang semuanya mengatur bagaimana kepemerintahan Firaun. Salah satunya adalah mereka itu tidak berpoya-poya, jadi selalu menanam hasil dari panennya tidak dipoya-poyakan, sehingga terjadi kelaparan di tanah Mesir selama 5 tahun. Mereka tidak kekurangan gandum. Itu adalah berkat Yusuf. Jadi ini yang perlu dicontoh adik-adik. Nah, pada saat itu terjadi kelaparan, lalu adiknya pergi ke tanah Mesir. Mereka meninggalkan tanah Kanaan, lalu mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf sangat mengenal adik-adiknya. Setelah bertemu dengan adik-adiknya, dikatakan Yusuf itu tidak dapat menahan rasa rindu, ya, rasa rindu, sehingga Yusuf dengan cepat, ayo tolong kami ditinggalkan supaya kami bisa di sini hanya sesama kami saja yang bertemu dengan adik-adiknya. Lalu menangislah Yusuf kepada adik-adiknya dengan keras, saking kerasnya seisi istana Firaun mendengarkan tangisan Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan kepada adik-adiknya, aku ini adalah saudaramu. Aku ini saudara-saudaramu yang kamu jual, katanya itu. Tetapi saudaranya itu takut karena merasa bersalah. Yang paling hebatnya Yusuf mengatakan, apa katanya? Jangan bersedih, jangan susah hati, jangan menyesali diri karena kamu jual aku ke sini untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Jadi menurut Yusuf itu kamu tidak salah, ya. Ini adalah, ya, semuanya itu Tuhan mengatur, sehingga kamu menjual saya supaya saya dapat menolong kamu dan saudara-saudaraku dan bahkan semua warga tanah Kanaan. Itulah yang dapat kita contoh kepada Yusuf. Dia itu sangat baik hati, mau memaafkan dengan perbuatan saudara-saudaranya yang telah menjual dirinya. Adik-adik, ternyata di dalam keluarga kakak adik juga, ya, ada rasa iri. Tetapi si Yusuf tidak mau membalas kejahatan saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan, kamu tidak bersalah, tetapi justru Tuhan mengirim saya untuk menolong kamu. Adik-adik, nah, pernah nggak adik-adik berantem dengan kakaknya, adiknya, atau tetangga? Ya, iya, kalau pernah, ya,
kita mencontoh Yusuf. Kenapa? Apa yang kita contoh dalam Yusuf? Satu itu adalah orangnya pemaaf, kemudian dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik juga ya, apalagi yang perlu dicontoh dengan adik-adik itu? Adik yang perlu adik contoh yaitu rasa kangen kepada orang tua, rasa sayang kepada orang tua. Ya, saking sayangnya disuruh 10 keledai. Kalau keledai itu sapi, dikirimkan pada bapaknya ini, bawa semua ini untuk bapak. Untuk semua dibawanya ke semuanya barang-barang yang berharga dan juga keperluan ayahnya. Berarti dia sangat peduli dengan orang tua. Apalagi dikatakan di dalam ayat 20 ya, ayat 24. Saking ininya kepada orang tua, kamu itu saudara-saudara jangan berbantah-bantah di jalan. Seperti itu. Artinya apa? Kamu jangan berbantah-bantah di jalan, biar cepat-cepat bertemu dengan Yakub, orang tua mereka, supaya kabar gembira ini dapat cepat-cepat diceritakan kepada Yakub. Lalu apa kata ayahnya? Seakan-akan tidak percaya. Ya, mana mungkin masih hidup Yusuf? Ya, apa kata ayahnya? Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Artinya apa? Aku tidak perlu keledai, aku tidak perlu semua yang kau bawa ini. Saya hanya perlu anakku saja sebelum aku mati. Jadi itulah adik-adik, ternyata kehidupan si Yusuf ini ya, rasa sakit hati tidak ada ya, walaupun dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan dijual, tetapi dia memandang bahwa itu adalah Tuhan yang merencanakan dalam hidupnya. Jadi adik-adik juga di sini kakak ingatkan, jadilah seperti Yusuf yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Kalau kita bersalah, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, harus saling memaafkan. Sayangilah orang tuamu dengan berbagai apapun, dengan menyayangi orang tua, berarti kita dapat ya meneladani seperti Yusuf, sangat sayang sama orang tua, yang dapat yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada orang tua. Itulah adik-adik, pada saat ini firman Tuhan telah mengingatkan kita ya, supaya adik-adik menjadi anak yang pemaaf seperti Yusuf, yang sayang kepada orang tua, peduli sama keluarganya. Ya, peduli sama keluarga dalam arti, jadi ternyata di sini isinya yang pertama, Yusuf itu adalah ya pemaaf. Yusuf itu adalah peduli dengan keluarga. Yang ketiga, Yusuf itu adalah sayang dengan orang tua, sayang kepada bapaknya. Jadi adik-adik juga harus begitu ya. Jadilah anak yang pemaaf, jadilah yang peduli dengan keluarga dan sayang kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya adik-adik dapat mendengarkan firman ini, dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, salam buat adik-adik, tetap menjaga kesehatan, salam sehat. Jangan lupa senantiasa berdoa. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
mengingatkan kami menjadi seorang yang seperti Yusuf, menjadi pemaaf, peduli dengan keluarga, dan sayang kepada orang tua. Biarlah adik-adik kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan mereka dan juga orang tuanya, dan jadi pelaku firman dalam kehidupannya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan persembahannya nanti bisa dititip papa mama ya untuk diberikan ke gereja. Nah, untuk mengiringinya kita akan pujikan lagu pujian Ku Bawa Persembahan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, terimalah ya Yesus persembahan kami. Sekali lagi, ku bawa persembahan kepada Tuhanku, terimalah ya Yesus persembahan kami. Adik-adik, kita akan serahkan persembahan ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Ola. Silakan Kak Ola. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Kau telah sepanjang 1 minggu ini memberkati kami semua. Kami juga bisa memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini juga dapat digunakan dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar hidup kami selalu penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami, terpuja nama-Mu kekal selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati.